Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan ini kita berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang penghormatan dalam agama Buddha. Di dalam ajaran Buddha, menghormati acara, menghormati orang, menghormati tempat dan sebagainya itu mempunyai dua macam cara. Cara yang pertama adalah yaitu penghormatan dengan material. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita memberikan penghormatan dengan mempersembahkan benda-benda, mempersembahkan barang-barang yang layak untuk dipersembahkan. Dan yang kedua adalah memberikan penghormatan dengan cara mempraktikkan ajaran Buddha. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di depan altar Wihara Karangjati dan kita akan belajar tentang altar wihara, yang sebenarnya altar wihara adalah salah satu cara untuk memberikan penghormatan dengan benda-benda atau dengan amisa puja. Banyak teman-teman saya yang bertanya, mengapa kita kalau berada di depan atau di depan altar kita harus bersujud dan kemudian mempersembahkan benda-benda tertentu? Ya, sebenarnya tidak lain adalah itu merupakan cara kita untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha Gautama. Nah, kalau di altar kita biasanya akan ketemu ya dengan namanya rupa Buddha, patung Sang Buddha. Di wihara-wihara dimanapun biasanya kita akan bertemu dengan patung Sang Buddha. Patung Sang Buddha sebenarnya adalah merupakan bentuk penghormatan terhadap kualitas keagungan dari Buddha Gautama. Kita menghargai perjuangan-perjuangan, kita menghargai kualitas-kualitas yang dipunyai oleh Guru Agung Buddha Gautama. Nah, oleh karena itu di dalam wihara-wihara ya ada bermacam-macam style patung. Ada yang stylenya style Thailand, ada yang stylenya seperti ini adalah style Borobudur, ada yang stylenya Cina, ada yang stylenya Burma, ada yang stylenya Sri Lanka dan lain sebagainya. Tetapi maknanya sesungguhnya adalah kita memberikan penghormatan kepada kualitas dari Guru Agung Buddha Gautama. Nah, lalu yang kedua adalah kita biasanya juga menemukan adanya bunga yang ditata dengan baik, dengan rapi, dengan baik, dengan indah. Maksudnya sebenarnya bunga ini mengandung makna bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, layaknya bunga yang hanya dari kuncup, kemudian mekar, indah, kemudian pada saatnya juga akan melayu. Nah, demikianlah segala fenomena dalam kehidupan kita, semuanya hanya bertumbuh, berkembang, membesar, dan kemudian pada saatnya juga akan layu atau pada saatnya juga akan hilang. Nah, itulah seperti bunga-bunga yang biasanya dipajang di altar. Jadi makna ini adalah mensimbolkan tentang ketidakkekalan kehidupan kita. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada pelita atau lilin. Ya, ini adalah simbol dari penerangan bahwa dharma ajaran Sang Buddha jika kita laksanakan akan memberikan penerangan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita baik di keluarga kita, baik di masyarakat, baik di dunia ini. Kalau kita semuanya melaksanakan dharma, melaksanakan kebaikan, maka akan memperoleh penerangan, memperoleh pencerahan. Nah, kemudian ada air di sini. Air juga melambangkan kesucian, bersih, suci. Dharma itu akan membawa kita pada kesucian, akan membersihkan kekotoran batin jika dipraktikkan. Dan juga air ini mudah sekali menyesuaikan dengan wadahnya, yaitu kita itu adaptif. Sebagai seorang Buddhis harus pintar-pintar untuk membawa diri untuk beradaptasi di lingkungan mana kita berada. Air ini juga simbol ketenangan, juga simbol kerendahan hati karena mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan kemudian kita juga biasanya menemukan ada dupa, ya, dupa yang biasanya dinyalakan.
Nah itu kalau dupa dinyalakan harum, membawa keharuman. Seperti itulah kalau kita melaksanakan dharma, kita akan memperoleh keharuman nama. Jadi seperti Sang Buddha yang sudah melaksanakan dharma dengan sangat sempurna, maka nama beliau harum dan kita puja hingga sekarang ini. Nah, biasanya juga ada buah-buahan yang disajikan. Nah, itu melambangkan tentang buah-buah perbuatan dari apa yang telah kita lakukan. Mereka yang berbuat baik akan memperoleh kebaikan, kebahagiaan. Mereka yang berbuat buruk akan berbuah tentang penderitaan. Nah, biasanya juga masih ada manisan, makanan, dan lain sebagainya itu. Sekali lagi itu adalah bagaimana orang menghormati kualitas dari Sang Buddha, Guru Agung Buddha Gautama dengan mempersembahkan material-material. Atau kalau misalnya kita cara menghormati kita pada orang tua, ya bentuk bakti dan hormat kita pada orang tua biasanya misalnya kita kasih hadiah, kita berikan baju, atau kita berikan makanan yang terbaik untuk orang tua kita. Itu juga adalah buatan memberikan penghormatan dalam bentuk material. Nah, di dalam makam Buddha yang juga sangat penting adalah bagaimana kita menghormati atau memberikan penghormatan itu dengan praktik dharma, yaitu dengan praktik apa yang telah diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Karena kalau kita melaksanakan ajaran Buddha, ajaran dharma ini, maka kita otomatis akan membawa nama baik bagi agama Buddha, bagi ajaran Buddha, dan ini akan membuat semuanya menjadi indah, menjadi terhormat, menjadi harum, menjadi sangat-sangat membahagiakan. Nah, dengan praktik itulah sebenarnya kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Guru Agung Buddha Gautama. Nah, sama saja juga ketika kita menjaga nama baik orang tua, kita berperilaku baik, maka nama orang tua kita menjadi harum, nama orang tua kita menjadi terhormat. Itu adalah cara memberikan penghormatan yang tertinggi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka kalau kita pergi ke suatu wihara lalu kita bersujud, bukan berarti kita lalu minta-minta pada patung Buddha, di situ ada sesajian yang ada aura mistiknya dan sebagainya. Tidak, tetapi harus kita pahami itu adalah bahasa simbol, bahasa dhamma yang disimbolkan dengan benda-benda. Dengan memahami maknanya, dengan kita melaksanakan ajaran-ajarannya, kita akan memperoleh manfaat yang sangat luar biasa. Nah, apalagi kalau kita kemudian mempunyai nilai-nilai estetika yang baik, kita bisa mempersembahkan bunga dengan mempercantik tempatnya, kemudian lilinnya kita tata dengan sedemikian rupa, akan menimbulkan penghargaan, menimbulkan keyakinan yang sangat luar biasa bagi diri kita. Nah, tumbuhnya keyakinan itu adalah sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi dalam ajaran agama Buddha itu, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami, mengerti apa yang sebenarnya kita lakukan, apa sebenarnya yang sedang kita praktikkan, apa yang sebenarnya sedang kita persembahkan. Kita terus mengerti dengan sungguh-sungguh, sehingga itu bisa menjadi pijakan kita di dalam mempraktikkan Dharma Sang Buddha. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang Amisa Puja, tentang benda-benda yang biasanya di altar wihara, dan semoga kita semua bisa mempraktikkan penghormatan ini, baik mempraktikkan dengan cara penghormatan melalui materi dan juga memberikan penghormatan dengan praktik dharma. Semoga Anda semua semakin maju di dalam dharma. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.